Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak. Di sini kita akan membahas tentang eh, sejarah masuknya Islam di Indonesia tuh. Jadi ini adalah materi dari kelas 10, di mana nanti tujuan kalian adalah kalian tahu tentang eh, asal atau dari mana Islam ini masuk ke Indonesia dan metode apa aja tuh. Nah, itu kalian juga harus mengetahui tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia tuh. Oke. Jadi Islam di Indonesia itu mengungkapkan tentang Islam di Indonesia itu tidak lepas dari uh, Islam itu sendiri, di mana Islam itu dari zaman dahulu itu sudah menyebar tuh dari ke penjuru dunia tuh. Kembali lagi ke teori. Jadi teori ini nanti uh, seperti teori A itu teori dari Persia, teori dari India itu yaitu adalah teori yang membantah Islam bahwa dia berasal dari Persia. Jadi nanti ada saling bantah-bantahan teori di sini. Selain itu juga banyak sekali nanti perbedaan yang akan kita temui itu dari materi-materi yang biasanya itu. Maka langsung saja kita mulai dari teori yang pertama tuh. Jadi pertama adalah kita akan membahas tentang teori tentang kedatangan Islam di Nusantara tuh. Ada beberapa teori yang membicarakan tentang asal mula Islam di Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda antara lain Pinjepel, Snok dan Snok-Ronje dan J.P. Mekwita tuh. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara itu sebenarnya tidak berasal dari Persia tuh. Akan tetapi ini berasal dari orang-orang Arab yang telah bermigrasi dan menetap di India dan kemudian membawanya ke Nusantara tuh. Jadi teori Gujarat ini mengatakan bahwa Islam ini berasal dari orang Arab yang bermigrasi dan menetap di Indonesia tuh. Tapi sebelum menetap di Indonesia dia bermigrasi ke India dulu gitu. Salah satu yang mendasari adalah berdasarkan pendapat melalui teori mazhab dan teori nisan tuh. Karena menurut teori ini ditemukan adanya persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam di Nusantara dengan umat Islam di Gujarat. Mazhab yang dianut oleh kedua komunitas muslim ini adalah mazhab Syafi'i. Pada saat yang bersamaan, teori mazhab ini dikuatkan oleh teori nisan, yakni ditemukan model bentuk nisan pada makam baik dari Pasai, semenanjung Malaysia dan di Gresik tuh, yang bentuk dan modelnya sama dengan yang ada di Gujarat. Karena bukti-bukti itu, mereka memastikan Islam yang berkembang di Nusantara pastilah berasal dari sana tuh, dari Gujarat tuh. Teori kedua itu adalah teori Bengal tuh. Teori ini mengatakan bahwa Islam Nusantara berasal dari daerah Bengal tuh. Teori ini dikemukakan oleh S.Q. Fatimi. Teori Bengalnya Fatimi juga didasarkan pada teori nisan tuh. Menurut Fatimi, model dan bentuk nisan Malik Al-Saleh, Raja Pasai, berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat tuh. Bentuk dan model batu nisan ini justru mirip dengan batu nisan yang ada di Bengal tuh. Oleh karena itu, menurutnya, pastilah Islam yang berasal dari sana. Karena itu, menurutnya itu pasti Islam berasal dari sana tuh. Namun demikian, teori nisan Fatimi ini menjadi lemah dengan diajukannya teori mazhab tuh. Mengikuti teori mazhab, ternyata terdapat perbedaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Bengal yang bermazhab Hanafi, sementara umat Islam di Nusantara menganut mazhab Syafi'i itu. Dengan demikian, teori Bengal ini menjadi tidak kuat tuh. Yang ketiga adalah teori Coromandel tuh dan Malbar tuh.
Teori ini dikemukakan oleh Marison dengan mendasarkan pada pendapat yang dipegang oleh Thomas W. Arnold, teori Coromandel dan Malbar yang mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malbar adalah juga dengan menggunakan penyimpulan atas dasar teori mazhab atau persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam Coromandel dan Malbar yang bermazhab Syafi'i menurut Marison, ketika terjadi Islamisasi Pasai pada tahun 1292, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Untuk itu, tidak mungkin kalau asal mula penyebaran Islam berasal dari Gujarat. Teori keempat yaitu teori Arabia. Menurut Thomas W. Arnold, Coromandel dan Malbar bukanlah satu-satunya tempat asal Islam di bawah, karena ia mengatakan bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat dan Timur sejak awal-awal abad Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber Cina yang mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai barat Sumatera. Dalam hal itu, Thomas W. Arnold juga tidak mengesampingkan kemungkinan teori yang kelima, yaitu teori Persia. Teori ini mendasarkan pada teori mazhab, di mana adanya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa ini kebanyakan bercorak Syiah Juga disebutkan adalah dua orang ulama fikih yang dekat dengan sultan yang memiliki keturunan Persia. Jadi dia ulama fikih dan itu dekat dengan sultan, tapi dia berasal dari Persia Dan juga ada seorang berasal dari Shiraz dan seorang lagi berasal dari Isfahan Itu asal dari orang yang dekat dengan sultan tadi. Nah, yang kita tahu Persia ini walaupun mereka Islam, tapi mereka itu Syiah Islam Syiah Jadi ada kemungkinan bahwa Islam yang ada di Indonesia itu juga berasal dari Persia atau karena ada kesamaan ajaran Islam di Indonesia itu di Sumatera pada waktu itu sedikit bercorak Syiah. Teori keenam adalah teori Mesir Teori yang dikemukakan oleh Kaiser ini juga mendasarkan pada teori mazhab dengan mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut Syafi'i atau penduduk Mesir dan Nusantara, yaitu sama-sama bermazhab Syafi'i Teori Arab Mesir ini dikuatkan oleh Nieman dan The Hollander Tetapi keduanya memberikan revisi bahwa bukan Mesir sebagai sumber Islam Nusantara, melainkan Hadramaut Sementara itu, dalam seminar yang diselenggarakan pada tahun 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam di Nusantara menyimpulkan bahwa Islam langsung datang dari Arabia, tidak melalui India. Mengenai siapa yang menyebarkan Islam di wilayah Indonesia ini, yang kita mempertimbangkan adanya 3 teori yaitu pertama adalah teori dai di mana penyebar Islam adalah para guru dan penyebar profesional atau dai. Mereka secara khusus memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Kemungkinan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh historiografi Islam klasik, seperti misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai yang ditulis pada 1350, Sejarah Melayu yang ditulis pada 1500,
dan Hikayat Merong Mahawang tuh yang ditulis pada 1630 tuh. Teori kedua menyebutkan juga Islam ini disebarkan oleh para pedagang. Mengenai perang pedagang dalam penyebaran Islam, kebanyakan dikemukakan oleh sarjana barat tuh. Menurut mereka, para pedagang muslim menyebarkan Islam sambil melakukan usaha perdagangan tuh. Elaborasi lebih lanjut dari teori pedagang adalah bahwa para pedagang muslim tersebut melakukan perkawinan dengan wanita setempat di mana mereka bermukim dan menetap tuh. Dengan pembentukan keluarga muslim, maka nukleus komunitas muslim pun terbentuk. Selanjutnya, dikatakan sebagian pedagang ini melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan atau bangsawan lokal tuh, yang dalam perkembangannya memberikan kemungkinan untuk mengakses pada kekuasaan politik yang dapat dipakai untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga adalah teori sufi itu. Seraya mempertimbangkan kecilnya kemungkinan bahwa para pedagang memainkan peran terpenting dalam penyebaran Islam, A.H. Jones mengatakan bahwa adalah para sufi pengembara yang terutama melakukan penyiaran Islam di kawasan Nusantara ini tuh. Menurutnya, banyak sumber lokal yang mengaitkan pengenalan Islam ke wilayah ini dengan guru-guru pengembara. Dengan karakteristik sufi yang kental, para sufi ini telah berhasil mengislamkan sejumlah besar penduduk Nusantara. Setidaknya sejak abad ke-13, faktor utama keberhasilan para guru atau sufi ini adalah pada kemampuannya menyajikan Islam dalam kemasan yang atraktif, khususnya menekankan pada kesesuaian Islam dengan kepercayaan dan praktik keagamaan lokal. Dari teori-teori tersebut dapat kita pelajari bahwa Islam masuk ke Indonesia itu tidak hanya dari satu arah tuh, tapi juga dari berbagai arah. Selain dari berbagai arah juga berasal dari berbagai aspek tuh. Jadi selain dari negara, ada teori yang mengatakan dari negara Persia, dari Gujarat India, dari Coromandel dan lain-lain. Juga banyak sekali yang mengatakan metodenya yang digunakan adalah dengan perkawinan, melalui dai atau dari pembelajaran langsung. Hal ini sangat kompleks sekali, sangat rumit sekali tuh. Dan pembahasan tentang teori-teori ini pun sebenarnya belum usai itu. Akan tetapi kita sebagai murid SMA itu mungkin cukup tahu saja tentang teori ini, dan kita mampu mengungkapkan atau istilahnya tahu tentang teori-teori ini tuh. Kalau bisa ya kita analisis dari teori ini, mana yang lebih kuat, mana yang tidak. Akan tetapi untuk tingkatan kita atau SMA ini cukup kita mengetahui saja, itu sudah cukup tuh. Maka dari itu kesimpulannya adalah bahwa kita harus rajin-rajin belajar dan kita harus menghargai akan perbedaan tuh, karena tidak mungkin semua itu sama tuh, karena salah satu dari sumber daya alam adalah keanekaragaman. Jadi kita harus rawat keanekaragaman itu, bukan perbedaan yang memisahkan kita, akan tapi perbedaanlah yang menyatukan kita. Mungkin itu saja. Bapak akhiri, billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.